Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wiwin Aryati dengan NIM 2020A1E016. Program Studi Pendidikan Sejarah Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Mataram. Sebelumnya, kami di sini dari kelompok 3 akan menceritakan Khalifah Bani Abbasiyah. Sebelum itu kita perkenalkan dulu teman-teman saya. Yoga Alda Negara dengan NIM 2020A1E022. Saya Albertus Christoforus Mopon dengan NIM 2020A1E00. Oke teman-teman, itulah perkenalan singkat dari kelompok kami. Selanjutnya langsung aja ke pembahasan. Berbicara mengenai kemajuan Islam pada masa Khalifah Bani Abbasiyah, berarti bagaimana kekuasaannya berlangsung waktu yang cukup panjang, sekitar 508 tahun. Pada masa kekuasaan Bani Umayyah, pusat ibu kota Islam di Damaskus, maka di zaman kekuasaan Bani Abbasiyah, pusat ibu kota dipindahkan Baghdad, Irak. Pada waktu pemerintahannya yang dipimpin oleh Khalifah Al-Mansur, usaha-usaha yang dilakukan adalah menaklukkan kembali daerah-daerah yang sebelumnya membebaskan diri dari pemerintahan pusat dan memantapkan keamanan di daerah perbatasan. Adapun di antara usaha-usaha tersebut adalah merebut benteng-benteng di Asia, kota Malatya, wilayah Kapodia, dan Sisilia pada tahun 756 sampai 758 Masehi. Popularitas Daulat Abbasiyah mencapai puncak di zaman Khalifah Harun ar-Rasyid dan putranya Al-Ma'mun. Pada masa inilah negara Islam menempatkan dirinya sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Al-Ma'mun pengganti Ar-Rasyid dikenal sebagai khalifah yang sangat cinta kepada ilmu. Dan pada masa Al-Ma'mun inilah Baghdad terkenal menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Kemajuan-kemajuan dalam ilmu pengetahuan dan teknologi di zaman Abbasiyah adalah dalam bidang pendidikan. Pada awal Islam, lembaga pendidikan sudah mulai berkembang. Di antaranya, lembaga pendidikan pada waktu itu terdiri atas 2 tingkat. Yang pertama, maktab atau kutab dan masjid, dan yang kedua adalah tingkat pendalaman. Tingkat pendalaman yang dimaksud di sini adalah para pelajar yang ingin memperdalam dan dituntun adalah ilmu-ilmu agamanya. Selain dari kemajuan-kemajuan dalam bidang ilmu pengetahuan, yang kedua adalah dalam bidang hukum atau fikih. Imam-imam mazhab hukum yang 4 hidup pada masa pemerintahan Abbasiyah pertama, Imam Abu Hanifah 700 sampai 767 Masehi. Dalam pendapat-pendapat hukumnya sangat mengedepankan aspek rasional daripada hadis. Muridnya dan sekaligus pelanjutnya, Abu Yusuf diangkat sebagai Qadhi al-Qudhat atau Hakim Agung di zaman Harun ar-Rasyid. Berbeda dengan Abu Hanifah, Imam Malik 713 sampai 795 Masehi banyak menggunakan hadis dan tradisional masyarakat Madinah. Yang ketiga adalah dalam bidang teologi. Seperti yang kita ketahui dijelaskan, aliran-aliran teologi sudah ada pada masa Bani Umayyah, seperti Khalilwazid, Murji'ah, dan Mu'tazilah. Perkembangan pemikirannya masih terbatas. Teologi rasional Mu'tazilah muncul di ujung pemerintahan Bani Umayyah. Namun pemikirannya yang lebih kompleks
dan sempurna baru dirumuskan pada masa pemerintahan Bani Abbas, periode pertama setelah terjadi, dengan pemikiran Yunani yang membawa pemikiran rasional dalam Islam. Yang keempat adalah dalam bidang ilmu hadis. Terkenal tokoh yang dalam bidang ini adalah Imam Bukhari. Hasilnya karya yaitu Kitab Al-Jami Al-Salbi Al-Bari. Imam Muslim hasil karyanya yaitu Kitab Al-Jami Al-Salih Al-Muslim. Ibnu Majah, Abu Daud, At-Tirmizi, dan Al-Nasai. Yang kelima adalah dalam bidang ilmu tafsir. Di sini terdapat dua cara yang ditempuh oleh para musafir dalam menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Yang keenam adalah dalam bidang astronomi. Tokoh astronomi Islam pertama adalah Muhammad Al-Fazari dan dikenal sebagai pembuat astrolabe atau alat yang dipergunakan untuk mempelajari ilmu perbintangan pertama di kalangan muslim. Yang ketujuh adalah dalam bidang kedokteran. Ilmu kedokteran merupakan salah satu ilmu yang mengalami perkembangan yang sangat pesat pada masa Bani Abbasiyah. Pada masa itu telah didirikan apotek pertama di dunia dan juga telah didirikan sekolah farmasi. Yang kedelapan terkenal dalam bidang optik, yaitu Abu Ali Al-Hasan bin Al-Hayatami yang di Eropa dikenal dengan nama Al-Hazen, terkenal sebagai orang yang menentang pendapat bahwa mata mengirim cahaya ke benda yang dilihat. Yang ke-10 adalah dalam bidang fisika. Tokoh terkenal adalah Abu Raihan Muhammad Al-Baituni. Ia berpendapat bahwa kecepatan suara dan cahaya dapat menentukan berat dan kepadatan 18 macam permata dan metal. Yang ke-10 dalam bidang matematika. Tokoh terkenal adalah Muhammad bin Musa Al-Khawarizmi. Dialah yang menciptakan ilmu aljabar. Yang ke-11 dalam bidang geografi. Terkenal nama Abu Hasan Ali Al-Mas'udi. Ia adalah seorang pelancong yang mengembara ke berbagai penjuru dunia. Di antara karyanya adalah Muruj Al-Zahab wa Ma'adin Al-Jawahir, yang berisi tentang geografi, adat istiadat dari berbagai daerah yang ia kunjungi. Yang ke-12 dalam bidang sejarah. Penulis sejarah masih terfokus pada tokoh atau peristiwa tertentu, misalnya sejarah hidup Nabi Muhammad. Ilmuwan dalam bidang ini adalah Muhammad bin Sya'ad, Muhammad bin Ishaq. Yang ke-13 dalam bidang filsafat. Tokoh-tokoh terkenal, salah satunya Al-Farabi. Al-Farabi banyak menulis buku tentang filsafat, logika, jiwa, kenegaraan, etika, dan interpretasi terhadap filsafat Aristoteles. Karena sangat ahli terhadap pemikiran Aristoteles, Al-Farabi diberi gelar Al-Mu'allim Ats-Tsani atau guru kedua. Demikianlah kemajuan Islam di zaman Abbasiyah dalam bidang politik, kebudayaan, dan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tidak ada tandingannya saat itu. Baghdad pada saat itu identik dengan kota ilmu pengetahuan dan peradaban dan perniagaan. Baghdad telah menjadi pusat kota yang ramai dengan kesibukan yang luar biasa, dan hal ini menjadi indikasi bagi kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. Christopher Dawson menyebut zaman Abbasiyah disebut sebagai puncak kejayaan Islam yang mempengaruhi dunia. Pada saat bersamaan berbanding terbalik dengan bangsa Eropa yang mengalami masa kegelapan atau Darkness Ages. Jadi itulah pembahasan mengenai kemajuan Islam pada masa kekhalifan Bani Abbasiyah. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.